Propam Polda Sulawesi Tenggara periksa 7 oknum polisi buntut kasus Guru Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan, katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah, yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru, jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kuasa hukum korban Guru Supriyani sebut pernyataan jenderal berbintang bikin gaduh. Kuasa hukum pihak korban Guru Supriyani, Laode Muhram Naadu mengatakan, berbagai pernyataan jenderal berbintang terkait kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang diduga menganiaya muridnya bikin situasi menjadi gaduh. Ia meminta publik melihat kasus ini secara berimbang. Kedua jenderal ini kan adalah polisi. Justru dari awal saat kedua jenderal ini yang berkomentar, situasi menjadi gaduh, kala Laode dalam wawancara khusus dengan Tribun Sultra. Ia mengingatkan, seorang polisi itu harus berkomentar atau berpendapat berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi atau dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena kalau berkomentar itu hanya berdasarkan adanya pemberitaan-pemberitaan di media yang melakukan spekulasi kiri kanan. Bahkan sempat juga mengomentari luka korban, padahal beliau bukan ahli forensik dan tidak melihat langsung lukanya, kata Laode. Dikatakannya, publik juga butuh tokoh-tokoh yang bisa membantu melihat masalah ini secara bijak dan berimbang sehingga jangan saat ada isu berlomba-lomba menghakimi. Sehingga saya mengharapkan ada juga pihak-pihak lain yang mencoba melihat permasalahan ini secara jernih, sambil kita menghormati proses pengadilan, bagaimana hakim menemukan kebenaran dari kasus ini, katanya. Laode menyampaikan harapannya agar Supriyani mengakui kesalahannya, agar bisa diajukan restoratif justice sehingga tidak ada lagi vonis bersalah. Jika tidak mau mengakui kesalahannya, Ibu Supriyani divonis dengan tujuan agar Ibu Supriyani tidak mengulangi lagi perbuatannya, katanya. Dikatakannya, kondisi kedua orang tua korban aman. Hanya saja tekanan publik ini tekanan psikologis, di mana ketika buka media sosial melihat lagi dicibir. Begitu pula ketika buka berita, katanya. Tekanan-tekanan itulah, kata dia, yang sangat mengganggu dan merugikan pihak korban. Seperti diketahui, kasus dari guru honorer Supriyani ini akan memasuki sidang kelima, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri PN Andulo menghadirkan 8 saksi. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, 3 diantaranya adalah saksi anak, termasuk korban. Kasus ini berawal saat Aibda Wibowo Hashim, anggota polisi sekaligus orang tua dari seorang siswa kelas 1 di SDN 4 Baito, melaporkan Supriyani atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito, tanggal 25 April tahun 2024.
Laporan diajukan setelah ibu korban melihat ada bekas luka memar di paha belakang anaknya. Namun, Supriyani membantah tuduhan itu, menegaskan tidak mengajar di kelas korban dan tidak pernah berinteraksi langsung dengan anak tersebut. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, ketika Supriyani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan ditempatkan di Lapas Perempuan Kendari sehingga memicu perbincangan luas di media sosial. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi penahanan Suryani. Kasus ini makin rumit usai ada kabar soal uang damai 50 juta hingga kasus penembakan mobil dinas. Sidang kelima Guru Supriyani, ex-Kabareskrim Susno 2J jadi saksi ahli. Sidang kelima kasus Guru Supriyani menghadirkan ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri atau PN Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Susno 2J hadir secara virtual memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan murid anak anggota polisi dengan terdakwa Guru Supriyani. Susno 2J dihadirkan kuasa hukum Guru Supriyani untuk digali keterangannya terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan dan penyelidiki atas kasus yang menjerat Guru Supriyani. Selain itu, Susno juga menjelaskan perihal penilaian jaksa terkait syarat material dan formil termasuk keterangan saksi dalam proses pelimpahan kasus di Supriyani di Kejaksaan. Sidang lanjutan Guru Supriyani yang berlangsung di ruangan Cakra PN Andulo dimulai sekira pukul 9.35 WITA. Dari pantauan tribun, sidang dilaksanakan di ruangan Cakra PN Andulo. Supriyani tampak mengenakan baju batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sidang juga diikuti sejumlah guru memakai baju batik yang sama dengan Supriyani. Suasana di sekitar PN Andulo Konsel tak seramai di waktu sidang sebelumnya. Selain itu, pantauan tribun Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 WITA. Kedatangan Guru Supriyani tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga juga turut hadir. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung Pengadilan Negeri Andulo. Sebelumnya, kuasa hukum Guru Supriyani mengatakan, Andri Darmawan mengungkap pihaknya akan menghadirkan 2 saksi ahli dalam sidang kelima ini. Adapun 2 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno 2J dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Ahli 2 orang dan 1 saksi. Yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Andri mengatakan rencananya Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian sebagai ahli melalui Zoom meeting. Via Zoom, kata Andri Darmawan.